Laptop 14 inci semungil dan seringan ini ternyata kuat buat rendering 3D, editing video 4K 60, desain CAD, dan juga main game AAA dengan ray tracing. Bobotnya ringan banget, sekitar 1,4 kg aja. Mirip seperti berat sebuah laptop convertible yang tipis. Untuk performanya pasti 2024 banget, karena ini adalah salah satu laptop gaming pertama di Indonesia yang sudah pakai prosesor AMD Ryzen AI 300 series dengan 12 core Zen 5 di dalamnya. Ya, Zen 5 seperti prosesor desktop Ryzen 9000 series. Kapasitas RAM-nya kekinian di 32GB dengan kecepatan 7500 MHz. Menariknya lagi, dalam laptop sekecil ini bisa dipasang hingga 2 buah SSD. Jadi kapasitas storage-nya bisa besar banget. Laptop ini juga pakai layar IPS 2.5K 165 100% sRGB. Jadi emang siap banget untuk gaming dan content creation. Konektor USB 4 juga ada di sini. Kekinian banget. Bahkan baterai bisa tahan lebih dari 14 jam. Ya, ini adalah Asus TUF Gaming A14 keluaran tahun 2024. Ya, TUF Gaming A14 ini merupakan laptop gaming 14 inch pertama dari Asus untuk seri TUF Gaming. Sebelumnya hanya seri ROG Zephyrus yang punya varian laptop gaming dengan layar 14 inci. Tentunya karena TUF Gaming A14 ini masuk ke kelas mainstream, harganya akan lebih terjangkau dibandingkan yang seri ROG Zephyrus G14 yang baru saja kita review. Oke, kita mulai aja pembahasannya dari spesifikasi utamanya. Oke, untuk prosesor dia pakai AMD Ryzen AI 9 HX370 prosesor, codename-nya Strix Point yang baru nih ya. Arsitekturnya perpaduan Zen 5 dan Zen 5C. Pabrikasinya TSMC 4 nanometer FinFET. Default TDP-nya di 28 watt. Dia punya 12 core, 24 thread yang terdiri dari 4 core Zen 5 dan 8 core Zen 5C. Tapi perlu diperhatikan ya, prosesor ini tidak menggunakan konsep performance core dan efficient core walaupun ada dua jenis arsitektur CPU di dalamnya. Untuk L3 case-nya juga nggak kecil di 24 MB. Lalu dia punya NPU yang menggunakan arsitektur XDNA 2 terbaru dengan kemampuan komputasi hingga 50 TOPS. Ini NPU-nya doang 50 TOPS. Jadi laptop ini langsung memenuhi persyaratan untuk Copilot Plus PC dari Microsoft. Untuk integrated graphics dia pakai AMD Radeon Graphics 890M. IGP ini pakai arsitektur RDNA 3.5 dengan 16 compute unit atau 1024 stream prosesor. Tentunya IGP ini sudah support fitur ray tracing dan juga kemampuan encode serta decode video AV1. Lengkap banget. Untuk memori atau RAM-nya dia langsung pakai 32GB LPDDR5X 7500 MHz langsung dual channel 128 bit. Laptop ini nggak punya slot SODIMM ya, jadi emang nggak bisa ditambah lagi kapasitas RAM-nya, tapi udah gede 32GB. Lalu untuk storage, defaultnya adalah 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Ini menarik ya, laptop sekecil ini tapi tetap menyediakan slot M.2 kedua, jadi bisa nambah kapasitas tanpa harus ganti SSD yang pertama atau yang utamanya. Tapi perlu diperhatikan, menurut Asus, slot M.2 kedua tersebut hanya bekerja dengan kecepatan PCIe Gen 4x2 karena keterbatasan jumlah PCIe lane. Teoritis SSD yang pasang di slot tersebut seharusnya tetap bisa punya kecepatan di atas 3000 MB/s ya, jadi harusnya nggak masalah juga. Lanjut untuk discrete graphicsnya dia pakai Nvidia GeForce RTX 4060 laptop GPU dengan VRAM di 8GB GDDR6. Nilai maksimum TGP-nya adalah 100 watt, jadi masih sesuai dengan standar dari Nvidia. Laptop ini juga tentunya dilengkapi dengan fitur Max Switch dengan Nvidia Advanced Optimus yang memiliki 4 mode penggunaan, yaitu ada Ultimate. Di mode ini hanya discrete GPU yang aktif, IGP dimatikan. Ada standar, di mode ini discrete GPU dan IGP itu aktif secara bergantian tergantung aplikasi apa yang lagi dijalankan. Lalu ada Eco, di mode ini hanya IGP aja yang aktif, discrete GPU-nya dimatikan. Lalu ada Optimize. Mode ini dapat dikatakan sebagai perpaduan antara mode Ultimate dan Eco. Lanjut untuk wireless connectivity, dia menggunakan modul MediaTek yang udah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Untuk kapasitas baterainya lumayan besar di 73 Wh. Untuk OS tentunya di laptop gaming sudah diinstal Windows 11, jadi bisa langsung dipakai untuk main game, kerja maupun editing. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya aluminium untuk punggung layar dan penutup sisi bawah. Nah, seperti seri TUF lainnya, laptop gaming ini juga sudah lolos uji ketahanan militer standar 810H. Jadi udah dijamin ketangguhannya. Untuk warna ini namanya adalah Jaeger Grey.
Nah, untuk desain, walaupun masuk dalam kategori produk laptop gaming, penampilan TUF Gaming A14 ini sama sekali nggak kayak laptop gaming. Ini lebih kayak laptop kerja. Warnanya juga dominan gelap sehingga menambah kesan laptop untuk kalangan profesional. Menariknya lagi, hampir tidak ada ornamen gaming yang menempel di bodi laptop ini. Lampu RGB pun nggak ada di sini. Secara keseluruhan ini good job banget nih Asusnya untuk desain TUF Gaming A14 ini. Nah, untuk ukuran panjangnya 31,1 cm, lebar 22,7 cm, dan ketebalan sisi paling tipis di 1,69 cm dan paling tebal di 1,99 cm. Jadi tipis. Untuk bobot laptopnya aja hanya 1,45 kg. Untuk sebuah laptop gaming dengan performa setinggi ini sangat ringan. Beratnya pun jadi mirip seperti ROG Zephyrus G14 yang tentunya kelasnya ada di atasnya. Untuk charger ini hanya 470 gram. Ini adalah charger 200 watt, tetap powerful ya. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa semuanya adalah di 1,92 kg. Tetap masih di bawah 2 kilo. Nah, untuk display ini adalah layar berukuran 14 inci, resolusinya 2,5K atau 2560x1600 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate 165 Hz dengan response time 3 millisecond. Kencang juga nih ya. Tentunya layar laptop ini sudah mendukung teknologi variable refresh rate Nvidia G-Sync. Jadi main game makin mantep karena tampilannya bebas dari screen tearing ya. Untuk panelnya ini adalah IPS level dan menurut Asus layarnya punya tingkat color gamut di 100% sRGB. Sementara kalau kami ukur ya, untuk kecerahannya itu maksimum di 437 nits saat dalam ruangan. Lalu untuk gamut coverage ada di 95,3% sRGB dan gamut film di 102% sRGB. Nah, ini menandakan bahwa layar laptop ini tidak hanya siap untuk dipakai main game AAA dan kompetitif, tapi juga cocok buat editing video, editing foto, desain, dan masih banyak lagi. Layar ini juga punya permukaan dengan lapisan anti-glare, jadi meminimalkan pantulan bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan saat kita main game atau saat kita bekerja. Lalu bingkai layar laptop ini juga punya desain yang tipis. Ketebalannya tuh hanya sekitar 4 mm untuk sisi atas dan 7 mm untuk sisi samping, dan tingkat screen to body rasionya cukup tinggi di 88%. Menariknya, engsel layar laptop gaming ini dapat dibuka hingga lurus 180 derajat, sehingga ini lebih aman ya dari risiko rusak akibat kesenggol atau kedorong secara tidak sengaja. Dan tentunya ini memudahkan pengguna untuk bisa menunjukkan isi layar kepada rekan kerja, teman, atau klien yang ada di depannya. Nah, laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 1080p 30 fps. Sayangnya kamera ini tidak mendukung fitur Microsoft Studio Effect. Walaupun laptop ini sudah pakai NPU yang cukup kencang di dalamnya ya. Tapi tenang, laptop ini kan menggunakan GPU Nvidia, jadi pengguna bisa menginstal Nvidia Broadcast untuk mendapatkan kemampuan yang mirip-mirip dengan Microsoft Studio Effect. Kemudian untuk mikrofonnya ini ada 2 buah berada di sisi kanan dan kiri kamera. Mikrofonnya dilengkapi dengan fitur two-way AI noise cancellation technology untuk meredam suara bising yang datang dari sekitar laptop. Kalau kami coba dengan pencahayaan yang mencukupi, kameranya ternyata mampu menangkap gambar dengan jernih dan jelas dengan detail yang cukup baik di sini. Mikrofon juga mampu menangkap suara kami dengan jelas dan mampu menghilangkan nyaris semua suara kebisingan di sekitar kami saat fitur noise cancellingnya diaktifkan. Oke, saat ini saya lagi mencoba untuk menguji kemampuan noise cancellation laptop TUF Gaming A14 yang satu ini. Dengan kondisi bising seperti ini, gimana nih? Apakah suara bisingnya masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, saat ini saya lagi ada di studio Jagat Review untuk menguji kemampuan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Asus TUF Gaming A14. Jadi gimana nih kualitas kamera dan mikrofonnya? Oke nggak? Nah, untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang sudah pakai teknologi Dolby Atmos. Untuk arah keluaran suaranya itu ke alas laptop. Sementara untuk pengaturan profil equalizer suara dapat dilakukan di software Dolby Access. Nah, untuk suara yang dihasilkan ini sudah tergolong lantang ya, walaupun memang tentunya tidak sekencang yang di ROG Zephyrus G14. Speaker ini juga mampu menghasilkan suara yang cukup jernih dan detailnya juga cukup bagus di sini. Sementara untuk sektor bass ya ada, walaupun hanya tipis-tipis saja di sini. Mengingat bodinya sih sudah cukup mumpuni lah. Nah, untuk konektor di kiri ada satu Asus Slim Power Jack. Ini adalah konektor DC-in terbaru dari Asus. Lalu ada satu HDMI 2.1, ada satu USB 4 atau USB 4 yang mendukung power delivery, protokol DisplayPort, perangkat berbasis Thunderbolt. Ya, disupport juga di sini. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Beralih ke kanan, ini ada satu micro SD card reader, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang udah support protokol DisplayPort, lalu ada satu USB 3.2 Gen 2. Nah, untuk keyboard, desain dan tata letak tombol di TUF Gaming A14 ini terlihat mirip seperti yang digunakan di ROG Zephyrus G14 2024. Menurut Asus, tata letaknya telah dibuat semirip mungkin dengan keyboard desktop, jadi mudah untuk kita beradaptasi. Travel distance-nya itu juga
bagus banget di 1,7 mm. Jadi terasa dalam saat ditekan. Sementara untuk daya tahannya diklaim mampu bertahan hingga 20 juta kali penekanan untuk tiap tombolnya. Menariknya lagi, tombol keyboardnya diklaim punya tingkat kebisingan di bawah 30 dB sehingga lebih sunyi ya saat dipakai dan nggak ganggu orang sekitarnya. Keyboardnya juga dilengkapi dengan backlit warna putih satu zona aja dengan 4 tingkat kecerahan yang dapat diatur dengan tombol F2 atau F3. Uniknya, Asus ternyata menggunakan mini LED untuk lampu backlit keyboardnya sehingga cahaya desktop itu lebih terang dibandingkan lampu backlit konvensional. Sayangnya penggunaan mini LED membuat lampu backlit ini hanya memiliki warna putih aja. Tapi buat yang kurang suka lampu backlit RGB harusnya ini satu hal yang menyenangkan ya, bukan masalah buat kalian. Lanjut untuk touchpadnya, laptop ini punya touchpad dengan ukuran 12,7 x 7,9 cm dengan aspek rasio 16:10 sama seperti layarnya. Aspek rasio seperti itu diklaim membuat pergerakan jari dan kursor mouse di layar jadi lebih presisi. Touchpad tersebut diposisikan center to body yang memanjang dari tombol spacebar hingga tombol copilot. Untungnya hanya sedikit dari bagian telapak tangan kanan yang masuk ke area touchpad saat kita sedang mengetik. Jadi ini tidak mengganggu kenyamanan ya. Untuk permukaannya ini menggunakan material seperti kaca hingga jari itu bergeraknya tuh mulus, tuh lancar banget di situ. Dan touchpadnya juga punya tingkat refresh rate sebesar 240 Hz ya. Nah, untuk cooling sistemnya, laptop gaming ini menggunakan sistem pendingin dengan 2 heat pipe 8 mm dan 1 heat pipe 6 mm dan ada 2 kipas di sini. Menariknya, selain dari sisi bawah, kipasnya juga menarik udara masuk melalui lubang kecil di sela-sela tombol keyboard. Laptop ini juga dilengkapi dengan dust filter untuk meminimalkan debu masuk ke dalam bodi laptop. Sementara untuk ventilasi pembuangan udara itu ada 2 dan dua-duanya mengarah ke belakang aja tuh. Sama sekali tidak kena ke layarnya. Lanjut untuk security-nya, laptop gaming ini ternyata dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah. Nah, untuk aspek performanya ya kita bahas dulu. Ini laptop ini dilengkapi dengan 5 profil performa. Ada Windows mode, ada silent mode, ada performance mode, ada turbo mode dan ada manual mode. Nah, di mode yang satu ini pengguna bisa mengatur power limit, clock speed discrete GPU dan kurva kecepatan kipas. Profil performa dapat diatur melalui software Armoury Crate atau dengan menekan tombol function plus F5. Oke, sekarang kita coba dengan Cinebench R23 ya. Kita pakai stabilitas selama 30 menit. Skor tertinggi yang dicapai adalah 22.788 poin di mode performance dan 23.930 poin di mode turbo. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan itu adalah 22.500 sampai 22.700 poin di mode performance dan 23.700 hingga 23.900 poin di mode turbo. Ini skornya jadinya stabil banget. Hanya turun sedikit dibandingkan skor tertingginya. Nah, untuk suhu kerjanya bagaimana? Kita tes selama setengah jam di aplikasi yang sama. Di mode performance, suhu prosesor bergerak stabil di 83 sampai 84 derajat Celcius saja. Sementara di mode turbo, suhu prosesor itu stabil di 95 derajat Celcius. Oke, langsung aja kita sekarang coba pakai software atau aplikasi beneran. Kita pakai Blender 4.0.2 dengan barbershop scene yang terkenal berat itu. Untuk CPU rendering ini selesai dalam waktu 18 menit 47 detik. Kalau kita pakai GPU rendering dengan CUDA, ya hanya butuh waktu 3 menit 5 detik saja. Nah, suhu kerjanya saat melakukan GPU rendering dengan CUDA, di mode turbo suhu rata-rata prosesor bisa dipertahankan di bawah 75 derajat Celcius. Sementara untuk suhu discrete GPU-nya itu terus berada di bawah 70 derajat Celcius. Jadi aman ya, turbonya aja cuma segitu. Lanjut, Adobe Premiere Pro 2024. Ini buat ngedit video ya. Untuk video 4K 62 menit 7 detik kalau diekspor dengan software only saya dalam waktu 6 menit 18 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration via CUDA, ingat ini 4K 60 fps hanya butuh waktu 1 menit 41 detik saja. Ini kencang banget. Lalu untuk video yang Full HD 60 fps durasinya sama, software only selesai dalam waktu 56 detik dan kalau pakai CUDA ya selesai dalam waktu hanya 29 detik saja. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video export dengan CUDA di mode turbo, suhu prosesor itu bergerak di rentang 86 sampai 92 derajat Celcius saja. Sementara suhu tertinggi di disk GPU hanya mencapai 75 derajat Celcius. Oke, lanjut ke DaVinci Resolve 18.6 versi gratis. Ya, ini software video editing kelas profesional, tapi kita pakai versi gratisnya. Videonya masih sama, 4K 62 menit 7 detik ya. Nah, kalau kita ekspor, itu saya dalam waktu 2 menit 40 detik saja. Ini kencang. Lalu untuk video yang Full HD 60 fps, durasi yang sama, selesai diekspor dalam waktu 42 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video ekspor, di mode turbo suhu prosesor sempat bertahan di rentang 91 sampai 96 derajat Celcius sebelum akhirnya turun hingga berada di bawah 85 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi di GPU itu hanya mencapai 78 derajat Celcius saja. Jadi di sini aman terkendali juga. Oke, sekarang kita masuk ke gaming, namanya juga laptop gaming. Kita mulai dari Dota 2, 1600
1600p, fastest render scale 100%, dapat 90-170 fps. Valorant 1600p, high 260-400 fps. Shadow of the Tomb Raider 1600p, highest, ray tracing ultra, DLSS taruh di quality masih 55-90 fps. God of War 1600p, ultra, DLSS lagi-lagi di quality masih 50-60 fps. Ghost of Tsushima 1600p, very high, DLSS taruh di quality lagi masih 55-70 fps. Cyberpunk 2077 1600p, ultra, ray tracingnya di off ya di sini ya, tapi DLSS tetap di quality, kita dapat di 45-55 fps. The Witcher 3 1600p, ultra, ray tracing off, DLSS masih tetap di quality 60-70 fps. Kemudian Assassin's Creed Mirage 1600p, DLSS di quality, kita dapat 70-90 fps. Nah, suhu kerja saat main game yang terakhir ini selama 30 menit di mode turbo, suhu prosesor dikendalikan di bawah 75 derajat Celcius. Sementara discrete GPU ada di kisaran 78-80 derajat Celcius saja. Nah, untuk suhu permukaan bodi selama setengah jam main game yang terakhir ini, untuk keyboard area paling panas ada di sekitar tombol F7 dengan suhu berkisar 46 derajat Celcius. Selain itu, kami juga menjumpai suhu agak tinggi di tombol K yang hampir mencapai 40 derajat Celcius dan sudut kanan spacebar yang berkisar di 41 derajat Celcius. Sementara untuk tombol WASD itu aman banget di bawah 35 derajat Celcius. Sementara untuk area bodi sekitar keyboard itu suhu tertinggi tercatat di kisaran 48-49 derajat Celcius. Tentunya untuk palm rest sih aman banget di bawah 35 derajat Celcius juga. Oke, sekarang mari kita cek SSD-nya sekencang apa. Dengan Crystal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 6298 MB per second dan kecepatan tulisnya di 4439 MB per second. Ya, emang ini bukan SSD PCIe Gen 4 paling kencang, tapi udah tinggi banget sih ini ya, karena ya beda-beda 10% lah dari mentoknya si PCIe Gen 4 ini di 7000-an. Lanjut, pengujian baterainya. Untuk pengujian baterai kita ngatur tingkat brightness di 150 nits dan volume suara di 25%. Sementara setting layar tetap di 2.5K 165 Hz aja. Mode Windows dan mode GPU di standar ya. Nah, untuk 1080p local video playback kita dapat 14 jam 21 menit. Untuk laptop gaming dengan performa semonster ini sangat irit sekali. Bisa dapat 8 jam aja kami udah happy. Ini 14 jam 21 menit. Daya tahannya ini udah mirip seperti laptop non-gaming yang tipis-tipis dengan prosesor yang hemat daya. Lanjut, untuk charging selama setengah jam pertama terisi 59%. Sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu hanya 1 jam 41 menit. Buat sebuah laptop dengan baterai yang besar di atas 70 Wh ini tergolong kenceng chargingnya ya. Nah, untuk harga tentunya ya jangan langsung berpikir bahwa harganya 5 juta. Nggak mungkin banget, itu udah nggak mungkin ya. Karena ini memang kelasnya premium walaupun namanya TUF. Dia premium walaupun memang harganya tidak akan setinggi yang seri Zephyrus ya. Nah, untuk harga dia ada di 27.999.000. Selain yang satu ini juga tersedia varian dengan Ryzen 7 8845HS, RAM 16GB, SSD 512GB dengan RTX 4050. Nah, itu harganya ada di 21.999.000. Untuk bonus pembelian ada Microsoft Office Home and Student 2021. Ini adalah Microsoft Office yang aktif selamanya di laptop ini, jadi nggak perlu bayar-bayar lagi ya. Mau kerja jadinya gampang banget karena di dalamnya sudah diinstalkan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint terintegrasi di sini ya. Lalu ada langganan PC Game Pass selama 3 bulan, jadi pengguna bisa langsung mendapatkan akses untuk memainkan ratusan game original terbaru termasuk dari EA Games juga. Nah, untuk garansinya ini 2 tahun international warranty dan ada 1 tahun Asus Perfect Warranty. Nah, dengan Asus Perfect Warranty ini Asus Indonesia akan menanggung 80% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna ya. Sisa 20%-nya ditanggung oleh pengguna. Nah, Asus Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama setelah pembelian. Asus Perfect Warranty ini berlaku untuk produk Asus consumer laptop dan laptop gaming tipe tertentu termasuk untuk charger dan baterainya juga. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhunya agak tinggi di mode turbo. Kalau software cenderung lebih membanding sisi prosesor aja tapi ya di sini ya. Tapi tenang, kan ada mode performance, suhunya lebih rendah, perbedaan performanya dengan mode turbo juga tergolong tipis-tipis saja ya. Lalu kemudian slot M.2 kedua ini terbatas di kecepatan PCIe Gen 4x2, tapi tetap udah kencang juga sih sebetulnya. Lalu untuk kamera ini belum mendukung fitur Microsoft Studio Effect. Oke, dari sisi menariknya bodinya mungil seperti laptop 14 inci umumnya.
tapi performanya laptop gaming ya. Dan dia ringan juga, jadi mudah dibawa, cuma 1,45 kg. Penampilannya low profile dan jauh lain dari kesan laptop gaming yang flashy banget gitu, enggak ya. Lalu dia sudah pakai AMD Ryzen AI 9 HX 370 prosesor. Ini super kencang untuk multitasking, rendering, editing ataupun gaming ya. Dilengkapi dengan NPU udah nyampe 50 TOPS. Jadi dia langsung memenuhi persyaratan Copilot Plus PC dari Microsoft dan siap untuk komputasi AI secara offline. Kemudian dia sudah langsung menggunakan RTX 4060. Mau gaming AAA lancar, mau pakai ray tracing juga nggak ada masalah di sini. Mau buat game kompetitif ini terbang FPS-nya ya. Buat editing video enteng banget. Apalagi kalau cuma 4K 60 FPS mah enteng. Layar juga siap untuk gaming dan content creation. Baterai juga super irit, bisa tahan lebih dari 14 jam untuk nonton ya. Dan chargingnya juga kencang. Konektor juga melimpah sampai ada USB 4-nya. Backlit keyboardnya juga, kalau buat kami ini adalah sebuah kelebihan di mana backlit keyboardnya bukan RGB tapi warna putih aja, lebih elegan aja. Dan lampu backlit ini pakai mini LED, jadi bright aja, terang ya. Nah, kameranya udah 1080p, dia punya Wi-Fi 6E juga, dan dia punya garansi terhadap kelalaian pengguna. Jadi Asus TUF Gaming A14 keluaran tahun 2024 ini sebetulnya cocoknya buat siapa sih? Ya, laptop seperti ini sebenarnya cocok sekali untuk mereka yang membutuhkan laptop high performance dengan ukuran yang kecil dan bobot yang ringan. Karena buat dibawa kemana-mana ya. Buat editing video kencang, apalagi kalau cuma 4K 60 doang. Mau editing video AV1 juga nggak ada masalah di sini. Mau dipakai desain dan rendering 3D lancar. Ada RTX 4060 di sini. Mau desain CAD nggak ada masalah. Apalagi kalau cuma desain 2D doang atau 2D doang aman. Buat programming bisa, selama software pemrogramannya emang cocok dengan spek laptopnya. Performa laptop ini sih udah kencang banget ya untuk coding sebetulnya. Mau dipakai buat ngolah AI, tenang, ada NPU dan ada Tensor Core di laptop ini. Jadi bisa melakukan komputasi AI secara offline dan bisa milih mau pakai unit yang mana. Mau dipakai kerja kantoran juga nggak ada masalah. Penampilannya oke banget. Performanya juga kenceng, jadi nggak butuh laptop gaming atau laptop workstation yang besar dan berat. Tapi tetap bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat di sini dan pakai laptop ini juga untuk presentasi ke klien. Penampilannya juga cenderung seperti laptop profesional dan minim banget ornamen gaming. Jadi nggak malu-maluin lah pas meeting, nggak dipertanyakan gitu ya. Kelihatan profesional aja. Tentunya laptop game ini juga siap untuk dipakai main game AAA dan game kompetitif dengan lancar dan setting grafis yang tinggi. Sejujurnya kami bingung kenapa yang satu ini dinamai laptop gaming. Karena buat kami ini lebih kayak laptop profesional sih sebetulnya, yang bisa dipakai buat main game. Ya, pada akhirnya kalau dicari adalah sebuah laptop high performance yang serba bisa dengan ukuran yang mungil dan bobot yang ringan. TUF Gaming A14 ini adalah salah satu pilihan yang sangat-sangat menarik di pasaran saat ini dan harganya pun tidak semahal ROG Zephyrus G14. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.